Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan piloting 3. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafi Ilyas Zainur Rahim dengan NIM 95202577C dari LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya akan melakukan uji kinerja di SMK Al-Qadri Jember, mata pelajaran informatika, materi sistem komputer, dan penyusunnya. Selamat menyaksikan. Oke anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik semua. Oke anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Rehan, ketua kelas, maju, pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan kembali. Oke anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita memeriksa kebersihan komputer dahulu ya. Monggo kanan kiri mungkin ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu ya, dibuang keluar dulu ya. Itu banyak kotoran. Monggo pilih dulu. Dibuang keluar dulu ya. Di depan ada sampah. Monggo. Kotor ternyata. Ayo dipilih dulu. Terima kasih atas partisipasinya ya, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Oke anak, selanjutnya kelas sudah lumayan bersih. Saya mau cek terkait atribut kalian, seragam dimasukkan, jangan lupa ya. Oke, sudah ya, dimasukkan semua ya. Aman ya. Ayo Radit, hasilnya diberi Radit, beri dulu hasilnya. Nah, sip. Oke, sebelum kita mulai juga saya mau absen terlebih dahulu ya. Oke. Maulana Ishak sakit? Tidak ada. Oh, sakit, izin. Oh, siap. Agam? Bahrul? Hadis? Ima? Iza? Setiwan? Al-Farabi? Oke, absen sudah selesai ya. Ternyata absensinya tuh sekarang banyak yang sakit ya. Jadi saya harap kalian, apalagi sekarang musim hujan ya, selalu jaga kesehatan kalian juga ya. Oke, kemarin kan sudah saya nyuruh kalian untuk belajar di rumah terkait materi yang akan berikutnya, yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem komputer ya. Oke, anak-anak, sekarang saya tanya, saya pengen tes kalian. Apa itu sistem komputer? Ada yang tahu sistem komputer itu apa? Coba angkat tangan yang tahu. Wih, udah belajar semua berarti ya. Saya setuju ketua kelas dulu. Monggo. Apa itu sistem komputer, Rehan? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sip, mantap. Tepuk tangan dulu, Rehan. Oke, anak-anak, selanjutnya pertanyaan kedua. Apa saja sih komponen sistem komputer itu? Ada yang tahu katakan? Ini, Pak Fahri. Ada software, branded, dan hardware. Lama, keren kali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Sebutkan contoh-contoh dari masing-masing komponen yang disebutkan oleh Fahri tadi. Ada yang tahu apa tangan? Oke, dari tadi jawab terus ya. Sekarang yang cewek. Rara, monggo apa jawabannya? Hardware ada hard disk, SSD, RAM, CD-ROM, DVD
developer sama gamers. Oh ya, betul. Tetap. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ternyata anak-anak sudah belajar semua ya. Tetap. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami komponen penyusun pada sistem komputer. Yang kedua, memahami contoh dari komponen komputer sesuai dengan kategori pada komponen tersebut. Yang ketiga, menjelaskan fungsi utama dari setiap komponen komputer. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak punya studi kasus nih ya. Studi kasus ada 3 studi kasus. Silakan simak betul-betul studi kasus ini ya. Silakan disimak ya. Berikut videonya. Halo, nama saya Firdan. Saya ingin membeli komputer untuk saya belajar desain grafis. Tapi saya bingung komputer yang cocok untuk saya. Bisakah kamu membantu saya untuk memilih komputer yang sesuai dengan kebutuhan saya? Hai, nama aku Ragil. Saya siswa SMK jurusan akuntansi. Aku ingin membeli laptop untuk aku belajar sehari-hari. Tapi saya bingung komputer yang cocok untuk saya. Bisakah kamu membantu saya untuk memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan saya? Nama aku Burhan. Aku adalah salah satu editor media. Aku juga bisa menggunakan fotokopi dan KPK. Bisakah kamu membantu saya untuk memilih laptop yang sesuai dengan apa yang saya inginkan? Studi kasus di video tersebut. Yang pertama bisa diambil kesimpulan bahwa studi kasus pertama yaitu seorang yang ingin membeli komputer ya. Seorang desainer grafis ingin membeli komputer untuk desain. Ya. Yang kedua, ada salah satu siswa itu jurusan akuntansi ingin membeli laptop tapi nggak tahu gimana caranya membeli laptop yang cocok untuk jurusannya. Dan yang ketiga, ada satu seorang dia punya budget hanya 3 juta. Gimana nanti kalian bisa membantu orang tersebut memilih komputer yang pas untuk membuka ATK dan fotokopi dengan budget 3 juta tersebut. Sudah bisa dipahami? Ya. Oke, siap. Oke, Bapak ingin memberikan LKPD ya. Sebelum LKPD dibagikan, kemarin kan kita sudah melakukan asesmen diagnostiknya. Asesmen diagnostik itu kemarin kita sudah juga membentuk kelompok pada hari kemarin. Jadi kemarin kita sudah membentuk kelompok. Masih ingat sama kelompoknya? Masih ingat ya? Oke, silahkan sekarang kalian bentuk kelompok sesuai yang sudah ditentukan kemarin. Monggo, bentuk kelompoknya. Bentuk meja bundar ya. Silakan. Ya, anak-anak sudah selesai kelompoknya? Ya, kalau sudah, silakan ketua kelompok masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk memilih diagnostik LKPD-nya maksudnya. Jadi kalian ambil LKPD-nya sesuai yang kalian mau. Monggo, ketua kelompok maju. Ini diagnostik pertama, 2 dan 3. Silakan pilih. Yang ketiga ini, yang ketiga ini. Dan nomor berapa? 2. Terus 2 ya. Kamu yang pertama ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sip. Nah. Anak-anak di LKPD tersebut itu sudah LKPD-nya masing-masing berbeda ya. Jadi yang pertama ada studi kasus 1 sesuai dengan kelompok 1, studi kasus 2 dengan kelompok 2, studi kasus 3 sesuai dengan kelompok 3. Jadi studi kasusnya beda-beda ya. Jadi anak-anak silahkan isi LKPD tersebut, kerjakan. Lalu nanti kalau sudah selesai silahkan lapor. Kalau ada kesulitan silahkan tanyakan kepada saya ya. Monggo, bisa dikerjakan sekarang? Buat di sini Pak. Bisa di situ lanjut dibuatkan PowerPoint-nya ya. Di Canva ya, siapkan. Kalau sudah kalian kesulitan di Canva, kalian kirim lewat email saya ya. Saya ya? Monggo, silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
terkait referensi, kalian bisa cari referensi di internet ya, karena sudah tersambung sama internet ya. Kelas kalian masing-masing sudah tersambung sama internet ya. Kalau kalian masih bingung ya, bisa di Bapak punya ini juga ada bahan ajar ya. Mungkin kalian bisa cari referensi di sini. Saya bagikan bahan ajar dulu. Jadi referensi itu atau kalian bisa cari di internet referensinya. Dan juga nggak lupa juga Bapak juga punya buku dan siapkan buku juga buat kalian. Iya, referensi ya. Jadi satu kelompok referensi. Namanya masih bingung di internet. Yang sekiranya menurut kamu itu pas untuk evaluasi. Kamu kan siswa di HP, kamu cari untuk evaluasi itu aja. Kemarin kan pastinya tahu modelnya evaluasi itu ngapain aja. Kalau dilihat, nah kalau bisa dikira-kira soal hardware apa saja, hardware itu prosesor apa, terus juga RAM-nya apa, berapa juga, media di mana, perlu VGA tambahan apa enggak? Ya, sama. Nomor 2 sudah? Sudah nomor 2? Sudah ya? Tinggal kelompok 3. Kelompok 1 nih ya, kelompok 1, 2, 3 tadi. Nah, saya agak lupa.
Ya sudah selesai semua ya? Sudah. Alhamdulillahnya selesai semua. Silakan bisa dipilih dulu. Kira-kira siapa yang maju duluan untuk mempresentasikan hasilnya? Kira-kira siapa yuk? Apa sesuai itu aja? Urut aja ya? Ya. Oke, karena mau urut kita maju pilih nomor 1 dulu. Siapa nomor 1? Ini ya. Monggo nomor 1. Silakan siapkan presentasinya. Monggo, nomor 3. Semangat ya nomor 3 ya. Apa sih? Apa sih? Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang, Rehan sebagai Oke, kelompok. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, yakni akan melakukan studi kasus, yaitu laptop untuk usaha fotokopi dengan budget 3 juta. Jadi ya panggil saja si Mahan. Jadi si Mahan ini pengen membuka usaha fotokopi, tapi dengan mempunyai budget 3 juta. Itu gimana? Apakah bisa? Bisa dong. Pertama, opsi dari saya yaitu hardware. Hardware itu opsinya prosesor minimal AMD A8 dan Intel Core i3 Gen 4. AMD A8 itu harganya 346.000. Lalu untuk prosesor Intel Core i3 Gen 4 itu harganya 105.000. Lalu untuk RAM-nya itu RAM-nya minimal 4 GB dengan budget 200.000. Lalu untuk monitor layar LCD-nya itu harganya 1 juta. Jadi 1 juta itu untuk layarnya. Terus media penyimpanannya kita menggunakan hard disk yang berkapasitas 512 GB dengan budget 145.000. Terus untuk softwarenya kita di sini mempunyai 5 opsi. Yang pertama Microsoft Office 2010 itu harganya 150.000. Lalu aplikasi kasir dengan harga 450.000. Untuk browser itu sudah input ya. Terus untuk antivirusnya itu dengan harga 258.000 dan total 858.000. Untuk total keseluruhan hardware. Total keseluruhan hardware itu 1.691.000 untuk yang menggunakan AMD A8. Lalu untuk prosesor yang Intel Core i3 itu budgetnya 1.450.000. Jadi total keseluruhan hardware dan software jika ditotal yaitu 2.549.000 untuk AMD A8. Dan yang Intel Core i3 itu 2.308.000 yang menggunakan prosesor Intel Core i3. Itu sudah ikut semua itu. Dan untuk bagi saya 3 juta itu sudah bisa, namanya bisa untuk membuka usaha fotokopi. Mungkin sekian dari saya. Oke, mantap ya. Sekian anak, mungkin ada yang tanyakan dari kelompok lain? Pertanyaannya mungkin ada yang tanya? Silakan bertanya. 2 orang atau 1 orang silakan siapkan pertanyaannya lalu angkat tangan kalau sudah menemukan jawabannya. Oke, salah, silakan tanya. Nah, Kenapa kalian memilih hard disk sebagai media penyimpanannya? Sedangkan di zaman sekarang semuanya sudah menggunakan SSD. Ya, saya menanggapi pertanyaan dari siapa namanya Awang. Itu mengapa kok memakai hard disk? Kenapa nggak pakai SD? Pertama, kita kembali ke budget kita yang
jumlahnya 3 juta. Nah, jadi untuk budget 3 juta itu kalau kita menggunakan penyimpanan yang berupa SSD itu budgetnya itu akan terlalu besar, bisa-bisa melebihi dari budget 3 juta. Terus alasan kedua, hard disk itu penyimpanannya tidak begitu penyimpanannya besar, juga tidak begitu lemot. Jadi kami menyarankan untuk budget 3 juta itu menggunakan penyimpanan hard disk 512 GB lah. Mungkin itu bisa ya. Mungkin ada yang lain mau tanya? Ada tanya? Gak ada? Gak ada lagi? Udah ya? Oke, kalau sudah pertanyaan lagi silakan akhiri. Akhiri. Mungkin sekian dari saya. Tidak ada salah kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis makin kamu ini. Biasa. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di series 3 itu laptop untuk usaha fotokopi. Nah, benar, ini hitungannya sudah pas. Jadi hanya dengan budget 3 juta saja, orang itu bisa udah membeli komputer untuk usaha fotokopi dan ATK. Di sini ada prosesor minimal AMD A8, harganya 348. Rehan, kamu dapat harga ini referensinya dari mana, Rehan? Dari Tokopedia. Tokopedia, ya. Jadi Rehan tuh dari referensi ini, data ini diambil dari data e-commerce, yaitu Tokopedia. Jadi AMD A8 harganya 346.000. Dan juga Intel Core i3 Gen 4 tuh kalau kita pakai Core i3 Gen 4 harganya hanya 105.000. Sekarang murah-murah ya kayak dulu. Kalau sekarang RAM minimal 4 GB, apalagi cuma 4 GB ya, hanya 100.000. Itu sudah cukup untuk buka aplikasi percetakan kayak dalam Microsoft Office atau aplikasi kasir. Ya, pastinya tugas sudah di situ. Untuk buka PDF sekarang browser sudah bisa menggunakan PDF itu buka PDF. Selanjutnya ada layar LCD. Nah, layar LCD yang ukuran yang dimaksud itu ukuran berapa ya? Berapa inci? Layar LCD itu. Yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Yang kecil. Pasti yang LED nih, bukan LCD. Mungkin yang dimaksud LED ya. Kalau LED itu kecil ukuran 18 atau 19 inci cukup lah harganya segini. 1.073.000. Jadi penyimpanan hard disk. Ya, kenapa enggak SSD? Nah, karena kalau kita pakai SSD ya ngapain ya cepat-cepat toh juga paling kerjanya buka aplikasi dua ini doang yang paling sering. Microsoft sama aplikasi kasir. Antivirus tuh ya perlengkapan kita, pelindungan PC kita. Biar apa? Biar nggak termasukkan virus oleh flash disk pelanggan. Pasti pelanggan bawa flash disk kan? Pas mau nyetak flash disk yang ada virusnya pasti masuk situ. Jadi kita beli pertahanan yaitu antivirus besar 258.000. Gitu ya. Jadi total budget yang dibutuhkan untuk usaha fotokopi itu kalau kita menggunakan Intel AMD itu 254.900 dan yang kalau kita menggunakan Intel i3 itu 2.308.000. Beda 200 ribuan lah ya. Kira-kira itu ya. Tuh. Jadi itu salah satunya. Nah, anak-anak selanjutnya ya hardware ya. Nah, hardware ini ada dua. Ada perangkat yang hardware dalam, hardware internal, ada hardware eksternal. Ya. Hardware internal itu ada di dalam CPU. Contohnya apa ada dalam CPU? RAM. Apalagi? VGA card. Apalagi? Motherboard. Apalagi? Apa ini apa ini? Prosesor. Jangan lupa ada media penyimpanannya di dalam apa media penyimpanannya? Ada SSD atau hard disk. Ya, itu ya. Nah, kalau perangkat eksternalnya, perangkat eksternalnya itu ada apa aja kira-kira? Eksternal ada keyboard, yang ada dua, ada keyboard, mouse, ada speaker, lagi headset. Nah, itu ya. Ada monitor juga. Nah, selanjutnya
Software itu ada dua juga. Kalau kalian tahu, software ada dua macam, dua bagian. Kalau dibaca ya, software sistem operasi dan software aplikasi. Aplikasi pada umumnya. Contohnya sistem operasi. Contohnya apa saja software sistem operasi? Ada Windows. Apa lagi selain Windows? Mac OS ya, bukan MacOS ya, bukan MacOS. Nah, Mac OS. Punya siapa Mac OS itu? Punya Apple. Selanjutnya ada Linux atau ada juga yang sering dipakai kalian? Android. Itu ya. Nah, kalau software aplikasi itu ada apa saja? Microsoft ini ya. PS5. Selanjutnya ada Microsoft Office. Apa lagi kalau di HP? Ada TikTok, ada Instagram, WA, Twitter, ya, Facebook. Ya, itu merupakan software yang berupa aplikasi. Banyak ya. Ya. Nah, sekarang ada brandware. Brandware itu tadi ada yang namanya developer. Developer apa? Developer itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu developer? Kalian pede banget bilang developer. Developer apa? Apa developer? Developer web. Nah, developer web. Apa developer itu? Yaitu seorang yang mengembangkan apa? Mengembangkan web. Developer desain mengembangkan sebuah desain, mengembangkan sebuah aplikasi, mengembangkan sebuah game. Ya. Dan juga ada admin. Ada admin dan lain sebagainya ya. Ada user. User itu kalian ya yang pakai. Nah, anak-anak gak terasa ya. Waktu kita sudah mau habis, pastinya kalian tadi sempat belum capek ya. Capek ya. Nah, gimana kalau kita ice breaking dulu? Ada yang mau ice breaking? Oke. Oke anak, silakan berdiri semua. Kita ice breaking dulu. Ada ya. Sudah pagi hari ini? Capeknya sudah hilang? Ada ya? Ada ya? Karena kita kan sudah tadi belajar semua tentang sistem operasi dan kemudian. Nah, Bapak ini ada sedikit soal ya, kalau tambahan atau refleksi ya, sematif ya, yang berupa pengetahuan. Ya, saya harap anak-anak di pembelajaran hari ini, saya hanya memastikan kalian benar bisa atau enggak. Jadi lewat kesemuan sematif ini, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar semuanya. Ya, karena ini pertanyaannya ya gampang-gampang saja ya. Jadi pelajaran apa yang kita pelajari hari ini itu sudah ada di sini semua. Bapak akan bagikan kesemuan sematif ini dulu ya, kalian ya. Silahkan diisi dulu ya anak-anak ya. Isi coret-coret itu hanya pertanyaan yang ganda ya. Anak sudah ya? Sudah? Nah, sini. Kumpulkan lagi ya. Ambil lalu kalian siap kumpulkan. Di sini Bapak ada namanya ini apa ya? Ini bawahnya Bapak punya refleksi study date ya. Bapak akan membagikan refleksi study date juga tentang bagaimana kalian belajar sendiri, apa kamu suka dengan pelajaran Bapak atau gimana, terus apakah video pelajaran Bapak buat menarik untuk kalian enggak gitu ya. Silahkan diisi juga ya. Ini kita dulu ya. Jadi di refleksi study date ini tentang kegiatan belajar kalian hari ini gimana? Bahagia, menyenangkan atau materinya menyenangkan dan mana ya? Silakan diisi ya. Bapak bagikan ya. Ya. Bagikan ya. Ya.
Kemudian anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa anak selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jangan lupa jangan hanya lingkungan lingkungan sekolah juga ya, lingkungan rumah kalian tuh kalau memang ada sampah berserakan jangan lupa dibuang ya. Jangan sampai kalian senang dengan melihat sampah yang berserakan ya, jangan ya. Biasakan hidup bersih. Kalau hidup bersih, kelas bersih, semangat kembali gitu ya. Sip, mantap. Oke anak, Bapak akan menyampaikan materi minggu depan ya pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang cara menginstal sistem operasi, yaitu di Windows-nya ya. Belajar cara install Windows gitu ya. Pastinya jangan lupa kalian cari literatur dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan langsung ke materi, langsung praktek ya. Oke anak, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rehan diberi doa terlebih dahulu. Oke, menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah ya. Kita belajar ini sudah selesai. Karena saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.